Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya akan sharing gimana sih cara membuat data validation atau bisa dibilang seperti pilihan yang kita buat pada sel tertentu di Microsoft Excel gitu ya. Jadi nanti contohnya seperti ini. Kita akan memasukkan data jenis kelamin misalkan dari data siswa ini. Misalkan dia perempuan, laki-laki, perempuan, dan seterusnya. Tapi kalau kita input satu-satu kan agak memakan waktu atau mungkin bisa saja dengan copy paste, tapi eh, kayaknya kurang menarik dan kurang enak gitu dan kurang simple gitu ya. Nah, kali ini saya akan sharing gimana sih cara membuat data validationnya agar ini nanti otomatis muncul pilihan seperti halnya di website gitu ya. Oke teman-teman, dibanding daripada kita seperti ini, kita delete aja dulu teman-teman. Nah, untuk membuat data validation itu, teman-teman harus punya data yang keduanya dulu ya. Karena kita akan membuat jenis kelamin, maka kita perlu data jenis kelaminnya, yaitu perempuan dan laki-laki tentunya ya. Nah, kita buat sheet baru di sini ya teman-teman, bisa dengan tambahkan plus di sini. Nah, di sini saya sudah buatkan data laki-laki dan perempuan. Jadi pastikan teman-teman ketik aja laki-laki dan perempuan di sini. Kita buat terpisah agar tidak jadi satu dengan sheet yang akan kita buat atau input datanya untuk menghindari data yang terhapus. Oke, untuk awalnya tadi sudah dibuat datanya, lalu kita ke sheet data validationnya dan data yang akan kita input. Kita blok aja data jenis kelamin ini ya teman-teman. Setelah itu teman-teman pergi ke menu data ini ya. Kalau tadi di awal di home, teman-teman bisa ke menu data. Lalu di sini ada namanya data validation ya. Diklik aja maka dia akan muncul data validation seperti ini dialog boxnya ya. Nah, di sini ada allow ya. Kita pilihnya yang list. Lalu di sini kita klik aja search-nya dan kita akan langsung menuju ke sheet yang ada data jenis kelamin tadi. Ini kita blok aja teman-teman, kita blok berdua gini, atas dan bawahnya laki-laki dan perempuan. Maka dengan sendirinya di sini sheet-nya sudah terkunci dengan ada tanda dolar ini ya. Ya. Oke, langsung aja klik oke, maka dia di sini akan muncul seperti ini ya, drop down-nya seperti ini ya, drop down menu ya istilahnya seperti itu ya. Jadi data validation. Nah ini ada pilihannya laki-laki misalkan. Nah ini karena ini Aisyah, sorry namanya jadi perempuan gitu ya. Jadi otomatis terganti tanpa harus kita mengetik. Nah ini yang ini misalkan perempuan juga ya, ini laki-laki ya. Nah ini tinggal di klik-klik aja. Dan ini kalau misalkan kita ketik misalkan waria, nggak bisa ya, nggak bisa ya. Nah ini nggak bisa misalkan waria nggak bisa atau misalkan jenis kelamin wanita misalkan nggak bisa ya karena dia ada hanya perempuan dan laki-laki. Tapi kalau misalkan kita ketik perempuan, nah ini dia maka akan muncul bisa gitu ketik manual ya. Tapi lebih simpelnya lagi kita tinggal pilih-pilih aja gitu ya teman-teman ya, tinggal klik-klik aja. Pun sama halnya dengan yang agama ini, tinggal kita buat lagi di sheet baru. Kita buat aja di sini sampingnya misalkan ada Islam ya. Ada Islam, Kristen ya. Lalu ada apa lagi? Misalkan Buddha ya, Hindu ya. Oh ya tadi Kristen ada Kristen Protestan, Katolik gitu ya misalkan ya. Protestan, Kristen, Katolik ya teman-teman ya. Nah, di sini dan Konghucu ya, Konghucu seperti itu ya. Ada 6 ya teman-teman. Nah, di sini misalkan yang agama pun sama halnya yang tadi dengan yang jenis kelamin. Tinggal kita arahkan kolom mana yang akan kita berikan data validationnya. Oke, pergi ke menu data, lalu kita pergi ke data validation. Nah, di sini kita tinggal pilih aja lagi yang list source-nya, tinggal kita masuk ke sheet yang tadi. Kita geser dulu. Ini kita blok dari Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Kristen hingga Konghucu. Lalu kita klik OK. Dan di sini ya otomatis dia ada pilihan agamanya. Misalkan ini Islam ya. Ini juga misalkan ini Islam gitu ya. Misalkan ini ada yang kayaknya ada yang Kristen nih di sini nama-namanya. Nah, Kristen ya. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, jadi ini bisa diinput secara otomatis tanpa harus kita ngetik satu-satu ya, dan itu sangat memakan waktu dan mungkin acak-acakan gitu karena mungkin kadang-kadang kita juga nggak konsisten, ada yang wanita mungkin atau yang mungkin tulisannya depannya besar ya, ada belakangnya kecil dan sebagainya. Jadi tidak konsisten mungkin dengan kalau kita ketik manual, tapi dengan kita buat data validation ini ya jadi pekerjaan kita jadi jauh lebih cepat dan jadi lebih mudah gitu ya. Oke, saya rasa cukup untuk data validation ini.
Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tanya di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Dan aktifkan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.